isunya di kampung sebelah itu ada yang miara tuyul. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua, Muhammad Afito. Kalian apa kabar nih guys? Mudah-mudahan kalian sehat dan sukses selalu. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih karena kalian udah klik video ini. Sebelum gue lanjut cerita, gue pengen tanya dulu sama kalian nih. Kalian pernah gak sih ngalamin teror tuyul? Dimana dia itu benar-benar ngambil duit kalian, ya tanpa kalian tahu sebabnya gitu. Intinya tau-taunya duit kalian tuh hilang. Dan ternyata tuyul lah yang ngambil duit kita ini. Nah, tapi sebelum gue lanjut, gue boleh dong minta dukungan kalian untuk mendukung channel YouTube gue ini dengan cara subscribe, like, and share supaya gue lebih semangat bikin video-video yang bagus buat kalian. Oke, langsung aja gue ceritain kisah mistis horor yang gue alamin sendiri ini dalam sesi Mirror Misteri Horror. Jadi waktu itu gue masih SD, cuman gue lupa sih kelas berapanya. Nah, kebiasaan gue itu nyimpen duit di bawah baju. Ya nggak banyak sih, mungkin sekitar 10-15 ribu. Cuman gue waktu itu lupa nominalnya berapa. Nah, gue taruh dah tuh uang itu di bawah baju. Beberapa hari kemudian pas gue mau pakai uang itu, tiba-tiba uang itu tuh hilang. Gue nggak tahu uangnya kemana tuh. Bertanya dong ke kakak gue kan, lo ngambil nggak duit gue? Waktu itu abang gue bilang kalau dia tuh nggak ngambil. Akhirnya ya udahlah, gue ikhlasin aja duit gue itu. Sampai suatu hari kemudian gue megang duit lagi tuh. Sekarang gue ubah tuh, duitnya nggak lagi gue taruh di bawah baju karena gue takut duit gue hilang kayak yang sebelumnya. Nah, sekarang gue naruhnya itu di tempat pensil yang ada passwordnya, yang biasa dipakai anak-anak kecil tuh. Nah, passwordnya ini cuman gue yang tahu. Satu rumah tuh nggak ada yang tahu passwordnya kecuali gue. Akhirnya gue taruh dah tuh uang sekitar 11 ribu itu ke dalam tempat pensil gue. Dan berapa hari kemudian, nah duitnya tuh hilang lagi. Yang tadinya 11 ribu hanya tinggal 7 ribu. Di sini gue bingung, siapa yang ngambil gitu. Kalau gue mau tanya kakak gue, kayak nggak mungkin juga sih dia yang ngambil. Karena kan yang tahu passwordnya tuh cuman gue doang. Satu rumah tuh nggak ada yang tahu kecuali gue. Tapi tetap karena gue penasaran, gue tanya dong sama kakak gue. Gue bilang, "Mas, lo ngambil duit gue nggak?" Dan waktu itu kakak gue marah. Dia marah banget. Dia bilang begini, "Lo sekali lagi tanya sama gue duit hilang, lo gue gampar." Itu gue namanya anak kecil kan, masih SD, ya udahlah. Tapi tetap di situ muncul tanda tanya dalam diri gue. Duitnya kemana gitu? Karena yang tahu passwordnya kan satu rumah itu cuman gua, nggak ada yang tahu selain gua. Kalaupun emang ada abang gua yang ngambil, harusnya kejebol dong itu tempat pensilnya. Tapi tempat pensilnya utuh. Beberapa hari kemudian kejadiannya gantian nih. Abang gua yang kemarin ngancem gua, yang bilang kalau sampai gua dengar duit lo hilang lagi, lo gua gampar nih. Nah, sekarang gantian tuh, duit dia yang hilang. Duitnya dia itu seinget gue hilangnya kalau nggak salah 20 ribu. Tapi dia juga ngalamin kejadian yang aneh. Kenapa aneh? Karena pertama, uangnya itu ditaruh di dalam lemari. Dan kuncinya itu cuma dia yang megang. Jadi kemanapun dia pergi itu kunci dia yang pegang. Nah, aneh keduanya lagi, itu uangnya tuh ditaruh di bawah dompet. Nyelip lah intinya. Kok bisa tahu gitu loh kalau di situ ada duit 20 ribu. Nah, abang gue di situ bingung, kok bisa duitnya hilang gitu. Padahal kuncinya dia doang yang pegang, gak ada yang megang kuncinya selain dia. Dan gak ada kunci duplikatnya. Abang gue minta maaf tuh sama gue. Dia bilang, "Dek, sorry ya, kemarin gue ngomong kasar. Hari ini aneh deh, duit gue tuh hilang 20 ribu. Padahal kuncinya cuma gue loh yang megang." Nah, di situ abang gue mulai kebingungan tuh, kok bisa duitnya hilang 20 ribu, kuncinya dia yang pegang, dan lemari pakaiannya itu dalam keadaan utuh, nggak jebol sama sekali. Bingung kan tuh duitnya kemana kan? Itu tadi kejadian yang dialamin sama kakak gue yang pertama. Hal serupa pun dialami sama abang gue yang kedua. Jadi waktu itu abang gue lagi mau beli handphone jadul lah. Itu harganya 400 ribu. Nah, dia tuh cerita nawar tuh handphonenya dari mulai 400, 390, 380, 370, 360, sampai akhirnya deal sama tukang dagangnya di harga 350 ribu. Pas abang gua mau bayar, kaget dong dia. Uangnya cuma ada 300 ribu. Padahal sebelumnya dia ngitung ada 350 ribu. Malu itu abang gua. Pulang ke rumah dia marah tuh. Dia bilang, "Nih duit gua siapa yang ngambil nih? Kok tiba-tiba hilang?" Gue malu, dia bilang mau beli handphone di depan tukang dagang. Duit yang tadinya 350 ribu hilang jadi cuma 300. Sampai akhirnya stuck tuh udah. Nggak tahu duitnya kemana. Nah, kejadian aneh belum putus sampai di sini. Selanjutnya yang jadi korbannya adalah bapak gue.
Jadi bapak gue bilang kalau duitnya itu hilang 50.000 di dalam dompet, dompetnya ditaruh di dalam tas. Dan keluarga itu nggak ada yang tahu di mana bapak gue nyimpen dompetnya kecuali bapak gue. Bapak gue bingung dong. Ditanya tuh ke keluarga-keluarga, siapa nih yang ngambil duit bapak? Tapi ya emang kita semua nggak ada yang ngambil. Nah ini kejadian keempat nih. Sampai sini keluarga bingung tuh. Ini sebenarnya ada apa? Apa emang bener di keluarga gua nih ada emang yang suka ngambil duit kan gitu? Atau emang ada hal lain? Kebetulan di depan rumah gue itu ada warung loh. Ada kayak warung kuningan gitu. Abang gue cerita tuh ke orang kuningannya itu. Dia bilang pokoknya ada hal aneh nih. Hal anehnya adalah duit di keluarga gue nih pada hilang. Mulai dari abang gue sendiri kan, dia bilang adik-adiknya sampai bokapnya juga hilang. Nah, orang kuningan itu cerita, katanya isunya di kampung sebelah itu ada yang miara tuyul. Cuman dia nggak bisa memastikan tuh bener atau enggaknya. Dia cuman bilang pokoknya perhatiin aja deh. Kalau ada orang yang suka jalan-jalan, kondisinya tangannya begini, kayak lagi ngegendol gitu, kemungkinan besar dia itulah pelakunya. Karena emang ciri-ciri orang yang miara tuyul katanya kayak gitu. Suka taruh tangannya tuh di belakang tuh buat gendong si tuyulnya sambil ngajak jalan-jalan. Nah, karena emang udah banyak kejadian yang menurut gua itu nggak wajar ya, akhirnya gue sekeluarga itu memutuskan untuk memanggil salah satu ustadz yang emang dia kompeten dalam hal ini. Gue dateng lah tuh ke ustadz itu, gue ceritain bla 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 tentang kejadian uang yang hilang. Gue datang ke sana itu sekitar malam jam 11. Langsung tuh ustadznya sama gue sama abang-abang gue action. Di situ dia bilang nyuruh gue nyari apa kayak kepiting kecil tuh namanya yuyu ya. Kalau di tempat gue namanya yuyu, diambil tuh. Gue ke tengah sawah sekitar jam 12 malam. Gue cari satu yuyu, akhirnya dapet dan dibawa pulanglah yuyu kecilnya ini. Nah, sampai rumah, gue sama abang-abang gue itu ngikat ini yuyu ke asbak, taruh di lantai. Nah di depan yuyunya itu ustadznya nyuruh taruh uang 10.000. Ya sebenarnya berapa aja sih, intinya uang itu untuk mancing si tuyulnya itu datang. Nah ustadznya bilang tuh nanti kalau emang tuyulnya beroperasi di sekitar sini, kemungkinan besar dia bisa tuh ngambil uangnya dan bisa ditangkap. Nah kalau emang ketangkep, ustadznya bilang gue sekeluarga bisa tuh ngeliat si tuyul dengan amalan-amalan tertentu. Dan singkat cerita akhirnya gue sekeluarga ninggalah si yuyu itu dengan uang sekitar waktu itu inget gue ya 10.000 lah. Akhirnya gue sekeluarga tidur tuh. Nah, sampai tengah malam tuh sekitar jam 2:30, abang-abang gue belum pada tidur karena kalau gue udah tidur. Terus kedengeran suara kayak gedebuk-gedebuk gitu loh. Dan ternyata yuyunya itu tarik ke arah dapur dalam keadaan udah terbalik. Dari situ gue sekeluarga bingung, kok bisa ya yuyunya tuh ketarik ke dapur gitu. Cuman gue mikirnya apa digigit tikus ya. Akhirnya udahlah, gue balik lagi tuh sama abang gue, yuyunya ke tempat semula dengan posisi yang sama. Gak lama kemudian kejadian lagi, bunyi suara godak. Nah dicek lagi dia tuh, apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan yang kedua kalinya ini yuyunya sudah dalam keadaan mati, ketarik ke dapur. Gak tahu deh kenapa bisa mati itu. Karena gue sekeluarga juga udah bingung nih, ini sebenarnya ada apa sih gitu ya, apa emang bener tuyul gitu kan. Karena kan semenjak ustadznya nyuruh itu kan jam 12 tadi ustadznya pulang. Jadi yang di rumah cuma ada gue sama abang-abangan gue. Dan kita bingung nih, kita singkat cerita yaudahlah kita beresin semuanya itu. Besoknya gue sama abang-abangan gue rencana kembali nemuin ustadznya tadi. Kita ceritain kejadiannya bla 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 bla. Dan ustadznya bilang, pertama, ternyata tuyulnya itu nggak sedang beroperasi di daerah tempat tinggal gua. Padahal kalau dia lagi operasi di situ, itu insya Allah bisa ditangkap, kata ustadznya. Tapi sempat mampir itu tuyul ke situ, mainin si yuyu itu, ditariklah ke arah dapur. Dan ternyata kata si ustadznya, ternyata si yuyu ini bisa memberikan indikasi tentang arah si tuyul ketika masukin rumah kita melalui gerak-gerik si yuyu. Misal kayak kejadian gua kemarin, si yuyunya ini nggak mau tuh ngadep dapur, maunya ngadep ke arah kamar abang gua. Dan pas banget tuyulnya itu ditarik ke arah dapur, tempat si tuyulnya masuk. Kita jadi tahu dari sini ternyata si tuyul itu masuk lewat dapur rumah gua. Kenapa? Karena yuyunya nggak mau tuh ngadep dapur, dia cuma mau ngadep ke kamar abang gua. Nah dari kejadian ini akhirnya ustadznya bilang, ya udahlah nanti saya yang nangkep dari rumah saya. Dan alhamdulillah setelah itu duit di rumah gua udah nggak ada lagi yang hilang. Ustadznya bilang alhamdulillah kayak tuyulnya sudah ketangkap.
Nah, itu kejadian horor tentang teror tuyul yang ngambil uang-uang di daerah rumah gua. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya percaya dengan hal-hal yang gaib, meskipun hal tersebut tidak mengharuskan kita untuk takut. Gue berharap nih kalau kalian gak ada yang ngalamin hal-hal kayak gini. Oleh sebab itu kita minta perlindungan sama Allah agar harta kita, agar kita pun selamat. Oke guys, itu tadi cerita teror tuyul yang dialamin sama gua dan sekeluarga. Terima kasih kalian sudah nyimak cerita gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu.